Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah teori bahasa dan otomata untuk materi kedua, yaitu pengantar untuk operasi dasar dalam teori bahasa dan otomata. Sebelumnya kita lihat pengertian dasar beberapa istilah yang akan digunakan dalam teori bahasa dan otomata. Yang pertama ada istilah simbol yang menyatakan entitas abstrak. Nah, ini diumpamakan seperti titik dalam geometri atau bagian paling kecil yang menyusun geometri. Nah, yang bagian yang paling kecil yang akan menyusun bahasa nanti itu adalah simbol. Nah, contohnya itu huruf, angka, dan sebagainya. Nah, untuk yang istilah yang kedua yaitu string. String ini adalah deretan terbatas atau finite, jadi ada batasnya, makanya disebut finite. Deretan terbatas dari simbol-simbol. Jadi misalnya jika A, B, dan C ini merupakan 3 buah simbol, jika kita deretkan membentuk suatu deretan misalnya A, B, C, B, maka A, B, C, B ini disebut sebagai string. String ini dibangun dari simbol A, B, C tadi. Nah, istilah yang selanjutnya yang perlu kita pahami bahwa jika kita misalkan W adalah string, maka panjang dari string W ini dinyatakan dengan simbol absolute W dan didefinisikan sebagai cacahan banyaknya atau jumlah simbol yang menyusun string W tersebut. Contohnya, jika W adalah ABCB, maka panjang dari W adalah 4. Istilah yang selanjutnya adalah string hampa. String hampa ini adalah string dengan 0 buah simbol. String hampa kita nyatakan dengan simbol epsilon atau lambda, sehingga nanti panjang dari epsilon ini adalah 0. String hampa itu sama dengan simbol hampa karena keduanya tersusun dari 0 buah simbol. Dan istilah yang terakhir adalah alfabet, di mana alfabet merupakan himpunan hingga atau finite set dari simbol-simbol. Baik, kita masuk pada operasi dasar string untuk bagian pertama, untuk prefix string dan proper prefix string. Misal diberikan 2 buah string, yaitu X, A, B, C, dan Y, 1, 2, 3. Untuk yang pertama, prefix string W, di mana proses ini, stringnya itu merupakan string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol paling belakang dari string W tersebut. Jadi, dari string X, A, B, C, kita cari prefixnya X, misal kita akan menghilangkan 0 simbol-simbol paling belakang dari A, B, C, maka hasilnya tetap A, B, C. Kemudian ketika kita menghilangkan 1 simbol paling belakang dari A, B, C, maka prefix X-nya adalah A, B. Kemudian ketika kita menghilangkan 2 simbol paling belakang, maka hasilnya adalah A. Dan ketika kita menghilangkan 3 simbol paling belakang, hasilnya adalah string hampa atau epsilon. Selanjutnya untuk proper prefix string W, ini merupakan string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan 1 atau lebih simbol-simbol paling belakang dari string W tersebut. Jadi bedanya ketika prefix string kita bisa menghilangkannya mulai dari 0 atau lebih. Nah, untuk proper prefix kita menghilangkan 1 atau lebih simbol-simbol paling belakang dari string W tersebut. Jadi misalnya tadi string X adalah ABC, maka proper prefix dari X ketika kita menghilangkan 1 simbol itu adalah AB, ketika kita menghilangkan 2 simbol itu adalah A, dan ketika kita menghilangkan 3 simbol hasilnya adalah string hampa atau epsilon. Jadi perbedaan dari kedua ini adalah prefix dan proper prefix hanya terletak pada jika prefix kita mulai menghilangkannya dari 0 simbol, sedangkan untuk proper prefix kita menghilangkannya mulai dari 1 simbol paling belakang. Selanjutnya untuk operasi dasar string bagian 2 masih dengan contoh string yang sama, jadi operasi postfix dan proper postfix. Postfix ini biasa juga disebut suffix dan proper postfix biasa disebut juga proper suffix. Baik, untuk yang pertama postfix atau suffix ini merupakan string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol paling depan. Jadi jika tadi prefix kita menghilangkan dari yang paling belakang, nah untuk postfix atau suffix ini kita akan menghilangkan dari paling depan. Nah untuk proper postfix-nya itu sama dengan postfix atau suffix,
Bedanya adalah pada postfix kita menghilangkan 0 atau lebih, jadi mulai dari 0, sedangkan untuk proper postfix atau proper suffix kita menghilangkan mulai dari 1 atau lebih simbol-simbol paling depan. Sehingga contohnya seperti ini. Jika untuk string X ABC, maka postfix dari X ketika kita menghilangkan 0 simbol adalah ABC, kemudian ketika kita menghilangkan satu simbol adalah BC, menghilangkan dua simbol adalah C, dan menghilangkan tiga simbol adalah string hampa atau epsilon. Nah, untuk proper postfix atau proper suffixnya dari string X tadi, yaitu ABC, ketika kita menghilangkan satu simbol, hasilnya adalah BC, kemudian ketika menghilang dua simbol adalah C, dan ketika tiga simbol adalah string hampa atau epsilon. Selanjutnya, untuk operasi dasar string bagian 3, masih dengan contoh string yang sama. Di sini ada operasi yang namanya head string W dan tail string W, di mana head string W itu merupakan simbol paling depan dari string W. Jadi, jika stringnya itu adalah X ABC, maka kita akan peroleh head dari X adalah A, karena kita mengambil simbol yang paling depan. Dan untuk tailnya, kalau tail adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan simbol paling depan dari string W. Jadi kita akan menghilangkan satu simbol yang paling depan, sehingga untuk tail X itu adalah BC. Seperti itu. Selanjutnya, untuk operasi dasar string bagian 4, ada substring dan proper substring. Untuk substring, itu merupakan string yang dihasilkan dari sebuah string dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol paling depan dan atau simbol-simbol paling belakang. Jadi kita bisa menghilangkan simbol-simbolnya paling depan, atau paling belakang, atau paling depan dan paling belakang sekaligus. Nah, bedanya untuk substring dan proper substring, pada substring kita boleh menghilangkan dari 0, sedangkan pada proper substring kita boleh menghilangkan dari 1 atau lebih simbol-simbol. Kita lihat contohnya, misal untuk string X sama dengan ABC, maka substring X, jika kita menghilangkan 0 simbol, hasilnya tetap ABC. Kemudian ketika kita menghilangkan satu simbol paling belakang, itu hasilnya adalah AB. Atau kita menghilangkan satu simbol paling depan, itu hasilnya adalah BC. Atau kita menghilangkan dua simbol paling belakang, hasilnya itu adalah A. Atau kita menghilangkan satu simbol paling depan dan satu simbol paling belakang, maka hasilnya adalah B. Atau kita menghilangkan dua simbol paling depan, hasilnya adalah C. Atau menghilangkan ketiga simbolnya, hasilnya adalah string hampa atau epsilon. Untuk proper substringnya sama, yang membedakan adalah pada proper substring kita tidak menghilangkan 0 simbol, maka hasilnya tidak ada ABC. Jadi hasilnya semua sama kecuali ABC. ABC hanya ada pada operasi substring. Selanjutnya, untuk operasi dasar string bagian 5, ada subsequence dan proper subsequence. Subsequence string W merupakan string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol dari string W tersebut. Jadi pada operasi subsequence, kita tidak memperhatikan letak dari simbol tersebut. Jadi hanya memperhatikan jumlahnya yang dimulai dari 0 atau lebih. Sedangkan pada proper subsequence, kita mulai menghilangkan simbolnya mulai dari satu atau lebih simbol-simbol dari string W tersebut. Misalnya, tadi untuk string X sama dengan ABC, maka substring X-nya ketika kita menghilangkan 0 simbol itu hasilnya adalah ABC. Ketika kita menghilangkan satu simbol paling belakang, hasilnya adalah AB. Ketika kita menghilangkan satu simbol paling depan, hasilnya BC. Ketika kita menghilangkan satu simbol bagian tengah, maka hasilnya adalah AC. Ini merupakan hasil string yang baru di antara operasi-operasi dasar sebelumnya, karena pada subsequence ini kita bisa menghilangkan simbol langsung dari tengah, sehingga ada string baru yaitu AC. Kemudian ketika kita menghilangkan dua simbol belakang, hasilnya adalah A. Menghilangkan satu simbol depan dan satu simbol belakang, hasilnya adalah B. Menghilangkan dua simbol depan, hasilnya adalah C.
dan menghilangkan 3 simbol, hasilnya adalah string hampa atau epsilon. Untuk proper subsequence, hasilnya juga sama, yang berbeda hanya pada proper subsequence ini tidak ada hasil yang ABC, karena kita hanya boleh menghilangkan satu atau lebih simbol-simbol. Kita tidak boleh menghilangkan simbol, sehingga hasilnya tidak ada ABC. Selanjutnya untuk operasi dasar string bagian 6, ini ada concatenation atau penyambungan dua buah string, bisa kita singkat dengan concat, dan ada alternation atau kita harus milih satu di antara dua buah string yang diberikan. Nah, kita lihat dulu untuk yang concat. Jadi jika diberikan dua string, X-nya itu ABC, kemudian Y-nya itu 1, 2, 3, maka concat dari XY kita gabung. Kita gabung string X dan string Y, sehingga hasilnya adalah ABC 1, 2, 3. Nah, untuk alternation, karena kita hanya bisa memilih satu di antara dua buah string, di mana operatornya itu adalah alternate, atau garis lurus seperti ini. Nah, untuk alternate ini, jadi jika diberikan dua buah string X, A, B, C, dan Y 1, 2, 3, maka alternate X, Y, kita boleh memilih X atau Y, sehingga hasilnya itu adalah A, B, C, atau 1, 2, 3. Kita hanya boleh memilih salah satunya. Sedangkan untuk concat tadi, kita menyambungkan kedua string tersebut. Nah, untuk operasi dasar string yang ketujuh atau yang terakhir, di sini ada clean closure dan positive closure, di mana pada clean closure itu dimungkinkan untuk string hampa. Jadi boleh jika panjang dari string tersebut adalah 0, sedangkan pada positive closure itu hanya boleh dimulai dari string yang panjangnya 1. Jadi pada positive closure tidak ada string hampa, sedangkan pada clean closure itu deretannya dimulai dari string hampa yang panjang stringnya itu adalah 0. Kemudian untuk yang selanjutnya, sifat operasi, bagian ini silahkan untuk didiskusikan. Untuk teknis diskusinya nanti akan saya jelaskan di grup WhatsApp kelas. Jadi untuk sifat operasi bagian 1, untuk sifat operasi bagian 2, dan sifat operasi bagian 3 akan menjadi tugas di rumah untuk diskusi kelas. Silahkan bentuk kelompok untuk melakukan diskusi ini. Untuk materi kedua ini tentang operasi dasar teori bahasa dan otomata, sekian sampai di sini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.